Baik, kita masuk ke chapter 15 tentang encapsulation atau pengkapsulan, masih dalam rangkaian video tutorial pemrograman berorientasi objek PBO dengan Java. Di chapter 14 kemarin kita sudah membahas tentang konsep akses modifier, di mana kita bisa membatasi akses terhadap kelas, kemudian akses terhadap method, dan juga akses terhadap konstruktor dan juga terhadap atribut. Nah, di bab 15 ini, encapsulation itu merupakan kelanjutan dari konsep access modifier, di mana konsep kemarin, access modifier itu nanti diterapkan di dalam konsep encapsulation ini, atau pengkapsulan. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita mengkaji apa itu konsep encapsulation, di mana ini merupakan salah satu fitur di dalam PBO, ya, yang nanti kita akan lihat manfaatnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang konsep ini, kita akan berikan terlebih dahulu sebuah studi kasus, di mana nanti kita akan lihat ya manfaat atau problem yang nanti kita bisa atasi dengan menggunakan encapsulation ini. Ya. Baik, sekarang kita lihat studi kasus untuk untuk pembahasan tentang encapsulation ini. Ini misalkan kita diminta untuk membuat program Java untuk menghitung luas lingkaran. Maka di sini kita coba membuat kelas lingkaran, kita punya kelas lingkaran. Kemudian kita buat dua atribut misalkan di sini ya, yaitu R-nya, yaitu jari-jari dari lingkaran. Kemudian ini dia access modifier-nya adalah default ya, karena di sini tidak ada keterangannya apakah public, apakah private, ataukah protected. Maka di sini dia access modifier dari atribut ini adalah default. Demikian juga untuk luasnya ya, dia default. Kemudian di sini untuk perhitungan luasnya kita buat metode hitung luas seperti ini dengan formula seperti ini. Luas sama dengan pi kali r kuadrat ya. Baik, sebenarnya dengan membuat kelas seperti ini itu sudah cukup untuk bisa menghitung luasnya ya, kita bisa tampilkan. Maka di sini kita bisa lakukan instansiasi ya. Lingkaran, misalkan kita beri nama objeknya lingkarannya adalah L1, kita instansiasi dulu. New lingkaran. Kemudian misalkan kita akan menghitung lingkaran dengan jari-jari 10 ya. Maka kita lakukan assignment seperti ini terhadap atribut R-nya dari L1. Kemudian kita hitung luasnya. Kita cukup panggil metode hitung luas ya. Karena dia tadi void, maka di sini kita tampilkan luasnya ya. Luas lingkaran berjari-jari R ya adalah, terus kita panggil L1 dot luasnya. Nah, seperti itu. L1 dot luas seperti ini. Baik, nah kemudian kita bisa jalankan. Kita save dulu, kemudian kita jalankan. Oke, maka akan muncul seperti ini. Luas lingkaran berjari-jari 10 adalah, nah sekian ya, sudah benar ya. 3,14 kali 100 berarti 314, sekian. Baik, dari sini sebenarnya tidak ada masalah. Nah, sekarang problemnya adalah seperti pada kasus access modifier kemarin. Ya. Kasus yang pertama, problem yang pertama yaitu karena luas di sini dia adalah bermodifier akses yaitu default, maka kemarin kita sudah bahas kalau dia default berarti dia bisa diakses dari semua kelas yang ada di dalam package yang sama ya. Maka nanti permasalahannya yaitu kita bisa lakukan assignment terhadap luasnya seperti ini. Nah, luas sama dengan misalkan main 10 misalkan seperti ini. Ya. Maka nanti akan berakibat ketika kita run ya berarti ya seperti ini. Hasilnya tidak valid. Kenapa? Karena kita bisa lakukan assignment ya
secara manual terhadap luasnya. Ini kan kemarin kita sudah bahas ini nggak bisa seperti ini, maka ini problem pertama, ya. Nah, problem kedua yaitu ketika misalkan jari-jari ini kita beri nilai misalkan minus minus 10. Ya, kita tahu bahwa jari-jari ya atau ukuran panjang itu kita tidak bisa beri nilai negatif karena nanti kalau kita beri negatif itu berarti nilainya tidak valid ya. Karena panjang di situ harus harus positif, tidak boleh negatif. Maka dengan seperti ini ya, kita akan dapatkan seperti ini. Ya, lingkaran dengan jari-jari min 10. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Maka dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa beri nilai R ini dengan sembarang bilangan yang bisa jadi bilangan itu dia tidak valid. Ya, itu problem yang kedua. Ya. Nah, nanti kita akan coba ya menyelesaikan dua permasalahan tadi ya dengan menggunakan konsep encapsulation. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih itu sebenarnya encapsulation ya setelah kita tahu dua problem tadi ya. Yang pertama yaitu supaya kita tidak bisa sembarang memberikan hak akses terhadap atributnya dan juga problem yang kedua adalah kita bisa melakukan kontrol supaya nilai atribut yang kita assign itu kita pastikan bahwa datanya adalah valid. Nah, maka kita bisa mencari solusi terhadap dua permasalahan tadi menggunakan encapsulation. Nah, apa itu encapsulation? Jadi encapsulation itu merupakan salah satu fitur di dalam PBO, ya, fitur yang cukup handal, ya, cukup baik, di mana konsep ini adalah dia membungkus, ya, pembungkusan terhadap atribut pada sebuah kelas untuk membatasi akses terhadap atribut tadi, ya. Jadi atribut-atribut yang ada di dalam sebuah kelas itu nanti ibaratnya dibungkus ya, dibungkus ini artinya dia tidak bisa diakses secara langsung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti digunakan untuk memproteksi data-data yang sifatnya sensitif. Ya, seperti dalam contoh tadi, misalkan data sensitif tadi, misalkan luas. Nah, luas itu kita tidak bisa langsung melakukan assignment harusnya. Tapi didapatkan dari sebuah proses perhitungan untuk menghitung luasnya. Termasuk juga untuk yang data sensitif tadi adalah yang jari-jari. Nah, jari-jari itu kan dia nilainya harus positif. Maka kita bisa lakukan pembatasan dengan konsep encapsulation itu supaya memastikan bahwa data yang kita assign terhadap jari-jari tadi adalah benar-benar yang data yang positif nilainya. Nah, ini yang dimaksud dengan memproteksi data-data sensitif. Nah, caranya bagaimana encapsulation itu? Implementasinya adalah yang pertama, jadi setiap atribut yang sifatnya sensitif itu kita beri akses modifier private, ya. Kita beri akses modifier private pada atribut-atribut yang sekiranya sensitif itu. Nah, kemudian kalau dia private berarti kan nanti tidak bisa diakses dari luar kelas, ya. Maka nanti caranya untuk bisa mengakses ke dalam atribut tersebut, maka nanti kita buat metode ya yang sifatnya publik ya, metode yang sifatnya publik sehingga dia bisa diakses dari luar kelas ya. Metode itu nanti dia dikaitkan dengan atribut tersebut. Nah, nanti metodenya bisa ada dua macam. Kita bisa buat metode untuk mengeset value-nya ya, lakukan set terhadap value tersebut, terhadap atribut tersebut, atau metode yang nanti digunakan untuk membaca atau mendapatkan nilai dari atribut tersebut. Nah, biasanya kedua metode ini namanya setter and getter, biasanya diistilahkan seperti itu, ya. Ini teknis atau implementasi dari konsep encapsulation itu, ya. Baik, sekarang setelah kita tahu bagaimana konsep dari encapsulation, maka sekarang kita bisa terapkan konsep tadi di dalam permasalahan di awal tadi, ya. Nah, misalkan ini R dan luas ini merupakan atribut yang sifatnya sensitif, maka sesuai dengan penjelasan di sebelumnya tadi, jadi teknis kalau kita ingin melakukan encapsulation ya untuk memproteksi dari dua atribut ini, maka teknisnya adalah kita jadikan
kedua atribut ini dia sifatnya adalah private. Ya, seperti ini. R-nya dia access modifier-nya adalah private, demikian juga untuk yang luasnya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia private dan ini private, maka nanti di main class-nya ini tidak bisa seperti ini. Ya, kita tidak bisa lakukan assignment terhadap R-nya. Ya. Ketika kita tulis seperti ini, R-nya tidak muncul di sini, tidak muncul dalam list yang kita bisa akses. Nah, maka caranya bagaimana supaya kita bisa melakukan assignment terhadap R-nya, ya? Karena R tadi kita sudah buat sebagai private, maka caranya adalah kita lakukan assign itu terhadap R-nya itu menggunakan sebuah metode, ya. Berarti di sini kita membuat set method untuk R-nya. Jadi untuk apa namanya metode yang nanti digunakan untuk meng-set value atau assign terhadap R-nya, ya. Dan set method ini nanti kita buat public sehingga nanti bisa diakses dari luar kelas. Jadi public ya, kita buat void saja. Kita beri nama set R misalkan seperti ini ya. Set R ini maksudnya untuk melakukan set terhadap jari-jarinya. Ini kita beri argumen ya, karena ini R-nya adalah integer maka argumennya kita juga buat integer ya. Seperti ini ya. Set atau sini misalkan namanya set jari-jari misalkan ya. Misalkan seperti ini. Oke, nah kemudian R-nya nanti ini kita assign terhadap atribut R-nya. Atau barangkali supaya tadi kan kita harapannya adalah R itu yang kita assign tidak boleh negatif, maka nanti kita bisa lakukan validasi terhadap R-nya itu nanti di sini ya. Jadi ini kelebihan dari set method itu, nanti kita bisa tambahkan semacam prosedur ya atau langkah-langkah untuk menjamin adanya validasi terhadap R-nya itu sebelum di-assign. Maka nanti kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita cek dulu apakah R-nya itu adalah negatif atau positif ya. Kalau dia positif berarti nanti barulah kita bisa assign terhadap jari-jarinya. This R sama dengan R ya. Jadi atribut R ya dari kelas ini nanti kita dapatkan dari R yang ada di sini dari argumennya. Tapi kalau tidak ya, tidak positif, maka nanti misalkan kita beri assign-nya R-nya itu adalah 0 misalkan seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi ini kelebihan dari menggunakan encapsulation itu di dalam metode set-nya itu kita bisa tambahkan mekanisme untuk validasi seperti ini. Ya. Oke. Sehingga nanti di sini kita ketika ingin assign terhadap R-nya kita panggil state jari-jari misalkan 10. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Terus kemudian di bagian ini kan tadi di dalam di dalam sistem out-println tadi kita ingin mencetak R-nya kan ya. Nah, kalau R-nya tadi dia sudah bersifat private, maka ini sudah tidak bisa dilakukan lagi manggil seperti ini. Maka nanti untuk bisa memanggil R-nya, nilai R-nya, maka kita buat metode lagi untuk bisa mendapatkan nilai R-nya itu. Nah, maka kita buat get method untuk R-nya. Ya, maka di sini kita bikin get method. Nah, get method itu biasanya nanti untuk bentuknya atau tipenya adalah dia non-void karena nanti dia menghasilkan sebuah nilai yang nanti akan dibaca. Ya, ini tipe data dari dari get method untuk jari-jarinya sesuai dengan tipe data dari atribut R-nya. Maka di sini adalah integer ya, get jari-jari seperti ini. Ya, yang kita return adalah nilai jari-jarinya yaitu R-nya, atribut R-nya ini. Berarti return this R. Nah, seperti itu. Sehingga nanti di sini ketika ingin memanggil nilai R-nya, ini kita tidak bisa lagi seperti ini, tapi kita panggil metode get jari-jari. Nah, seperti itu. Oke. Demikian juga untuk luasnya. Yang luas ya, karena dia termasuk yang sensitif tadi kita beri access modifier private, maka
Nah, untuk luas ini karena dia harusnya tidak bisa di-assign ya, maka kita tidak perlu membuat set luas ya. Kita tidak perlu membuat set luas. Jadi luas ini nanti dia hanya sifatnya hanya apa namanya? Hanya dipanggil saja nilainya ya, tidak di set nilainya. Sehingga nanti kita tidak membuat set luas, tapi yang kita dapatkan hanyalah yang kita buat hanyalah yang get luasnya saja. Berarti kita buat get method untuk luasnya. Nah, sama seperti yang get jari-jari, ini bentuk dari atau tipe dari get luasnya menyesuaikan dari tipe data dari atribut luasnya, yaitu double ya. Double get luas. Ya, kita tinggal mereturn dari atribut luasnya saja. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya, get luas, dan sehingga nanti di sini kita manggilnya adalah get luas. Jadi bukan dot luas lagi tapi get luas. Oke, seperti ini. Ya, kita jalankan, run. Oke, hasilnya sama seperti tadi. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan encapsulation. Ini kita beri assign terhadap R-nya ini misalkan min 10 ya. Min 10 harusnya nanti 0 ya, karena dia dianggap tidak valid ya. Nah, seperti ini hasilnya adalah 0 ya. Seharusnya tidak dihitung seperti itu. Ini implementasi dari konsep encapsulation dalam studi kasus ini. Baik, setelah tadi kita membahas tentang studi kasus, tentang penerapan encapsulation di dalam studi kasus tadi, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya tentang encapsulation ini, bahwa manfaat secara umum dari encapsulation yaitu untuk membatasi aksesibilitas terhadap atribut dari kelas ya. Jadi dengan manfaat encapsulation ini, maka setiap atribut itu kita bisa atur aksesnya ya. Dalam ini kita bisa melakukan kontrol terhadap data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bahwa dengan encapsulation itu nanti kita bisa gunakan untuk proses validasi terhadap value yang akan di-assign ke dalam atribut tertentu. Dalam ini nanti kita bisa menggunakan set metodenya ya. Terus kemudian manfaat yang ketiga, bahwa dengan encapsulation itu kita bisa atur apakah atribut itu nanti dia sebagai read only atau write only atau bahkan keduanya. Dalam contoh tadi misalkan untuk yang jari-jari, maka dia adalah kita bisa set sebagai read maupun yang write ya. Tapi kalau yang luas itu hanya read saja, seperti itu ya. Baik, demikian penjelasan tentang konsep encapsulation, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan insya Allah kita lanjutkan di pokok bahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.